Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Sobat Muslim. Tahukah kamu, tidak semua rumah ramai itu hidup, dan tidak semua rumah sepi itu kosong. Ada rumah yang tampak biasa saja, tidak megah, tidak luas, tapi sering didatangi malaikat. Dan ada pula rumah yang penuh harta, namun sunyi dari rahmat langit. Pertanyaannya, rumah seperti apa yang disukai malaikat menurut Islam? Jawabannya bukan mitos, bukan cerita karangan, tapi bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih. Dalam Islam, malaikat adalah makhluk mulia yang selalu taat kepada Allah. Allah berfirman, mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Malaikat tidak datang sembarangan. Mereka hadir di tempat yang dipenuhi ketaatan, dijaga kesuciannya, dihidupkan dengan zikir dan Al-Quran. Karena itu, rumah bisa menjadi tempat turunnya rahmat, atau sebaliknya, menjadi tempat yang dijauhi malaikat. Ada 5 tanda atau ciri rumah yang akan selalu dikunjungi malaikat, adalah sebagai berikut. Tanda pertama, rumah yang dibaca Al-Quran. Tanda paling kuat rumah yang didatangi malaikat adalah rumah yang hidup dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Jika syaitan lari, maka yang datang adalah malaikat dan rahmat Allah. Rumah yang rutin dibacakan Al-Quran terasa lebih tenang, penghuninya lebih mudah berdamai, hatinya lebih lembut terhadap kebaikan. Bukan karena bangunannya, tapi karena cahaya wahyu di dalamnya. Tanda kedua, rumah yang dihidupkan zikir. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan rumah yang digunakan untuk berzikir kepada Allah dan rumah yang tidak digunakan berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Rumah yang sering didatangi malaikat, ada tasbih, ada istighfar, ada salawat. Tidak harus keras, tidak harus ramai, cukup istiqomah. Zikir adalah bahasa yang dicintai malaikat dan dibenci syaitan. Tanda ketiga, rumah yang dijaga dari maksiat. Malaikat tidak masuk ke rumah yang dipenuhi maksiat. Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah di dalamnya terdapat gambar makhluk bernyawa dan anjing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna ulama, rumah yang meremehkan syariat, rumah yang terbuka pada maksiat, rumah yang menghalalkan yang haram. Bukan hanya soal benda, tapi suasana spiritual di dalamnya. Tanda keempat, rumah solat dan solat sunnah. Rasulullah SAW bersabda, laksanakanlah sebagian solat kalian di rumah dan jangan menjadikannya kuburan. Hadis riwayat Bukhari. Rumah yang sering digunakan solat, diteduhi ketenangan, dijaga oleh malaikat, didoakan oleh makhluk langit. Terutama, solat sunnah, solat malam, doa setelah solat. Inilah rumah yang dikenal di langit. Tanda kelima, rumah dengan akhlak baik penghuninya. Malaikat mencintai akhlak lembut, kesabaran, kejujuran, kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Rumah yang penghuninya mudah memaafkan, menjaga lisan, menghindari pertengkaran. Itulah rumah yang nyaman bagi malaikat. Adapun perbedaan rumah yang didatangi malaikat dan syaitan, rumah malaikat ada zikir, lalai dari Allah. Rumah syaitan ada Al-Quran, musik dan maksiat berlebihan. Rumah malaikat, solat hidup, solat ditinggalkan. Rumah malaikat, tenang,
rumah setan, gelisah. Bukan mistis kosong, ini kaidah ruhani dalam Islam. Malaikat tidak melihat ukuran rumah, tidak melihat harga perabotan. Mereka melihat ketaatan, kesucian, keikhlasan. Pertanyaannya sekarang, apakah rumah kita sekedar tempat tinggal atau tempat turunnya rahmat Allah? Allahumma ij'al buyutana buyutan zikron wa manzilan lil malaikah war rahmah. Ya Allah, jadikan rumah-rumah kami rumah yang dipenuhi zikir, didatangi malaikat, dan dilimpahi rahmat-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin.